Halo teman-teman semuanya, jadi di episode kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya segment display. Jadi mari kita lihat di sini untuk start simulasi langsung. Ini rangkaiannya akan menunjukkan angka dari 0 sampai 9 dan kemudian berulang kembali. 9, 0 lagi. Nah, jadi mari kita lihat mulai dari rangkaiannya terlebih dahulu, baru nanti pelan-pelan kita ke codingannya. Jadi di sini ada segmen display dengan berbagai pin. Nah, ada 8 pin kalau nggak salah. Ada pin A sampai G, A, B, C, D, F, G, dan kemudian pin common. Oke, jadi kita mulai dari pin A sampai G. Itu menentukan apa sih? Itu menentukan nyalanya di sini nih. Nih, kita lihat di sini. Untuk A bakalan di sini. Untuk B akan menentukan ini, dan C menentukan di sini, dan begitu seterusnya. Jadi kita hubungkan secara berurutan aja biar nggak bingung. Untuk A di 2, untuk B di 3, untuk C di 4, dan begitu seterusnya sampai G. Oke. Kemudian di sini kita menghubungkan commonnya ke ground. Nah, kita sebelumnya harus memperhatikan kita menggunakan segmen display jenis apa. Karena di sini aku menggunakan jenis katoda, maka dihubungkannya harus ke ground. Katoda itu kan negatif ya. Jadi harus dihubungkannya commonnya itu ke ground. Sedangkan kalau misalnya aku menggunakan jenis anoda nantinya, kita harus menghubungkan anoda ini ke 5 volt gitu. Kalau misalnya jenisnya, oke, nanti saya jelaskan. Oke, jadi mari kita masuk ke codingannya. Di sini kita mendeklarasikan untuk segmen A itu di pin 2, di segmen B itu di pin 3, segmen C itu ada di pin 4, C nih. Segmen D ada di pin 5 dan begitu seterusnya. Kemudian kita membuat setupnya, segmen A sebagai output, segmen B sebagai output, begitu sampai segmen G sebagai output. Untuk yang di looping nantinya adalah ini. Jadi kita harus membuat fungsi ini terlebih dahulu. Fungsi tampilkan angka. Nah, ini tuh dibikin matriks begitu. Di sini ada 7 kolom ya. Di sini ada 7 kolom dan 10 baris. Oke, kemudian kita lihat di sini. Hi, low. Artinya apa? Segmen A aktif, segmen B aktif, segmen C aktif, segmen D aktif, segmen E aktif, dan segmen F aktif. Sedangkan segmen G-nya mati. Itu akan menunjukkan angka 0. Benarkah? Jika segmen G-nya mati dan segmen yang lainnya nyala, itu menunjukkan angka 0. Kita lihat di sini. Iya, kalau misalnya segmen G-nya mati, berarti yang hidup ini doang. Dan ini akan membentuk angka 0. Begitu pula yang lainnya. Misalnya di sini 1. Low, high, low. Itu untuk 1 berarti high untuk segmen B dan C. Apakah benar? Atau membentuk angka 1? Ya. Untuk membentuk angka 1 di sini ada B dan C. Dan begitu seterusnya. Dan kemudian di sini kita untuk menampilkan angkanya di segmen kita harus menuliskan digital white di sini. Segmen A angka 7 seg dari sini angka 0. Ini akan mendisplay angka A. Ini akan mendisplay segmen A, kemudian ini untuk mendisplay segmen B, dan ini untuk mendisplay segmen C, begitu seterusnya. Jadi mari kita coba hapus dulu di sini untuk segmen G-nya. Coba kita hapus ya. Apa yang terjadi? Segmen G berarti di sini. Kalau misalnya segmen G-nya dihapus, harusnya di sini nggak aktif. Coba. Nah kan nggak aktif kan di sini untuk segmen G-nya. Sehingga kita harus menuliskan digital Y segmen G angka 7 seg angka 6. Oke. Kita tulis lagi.
Kemudian di sini ada loopingnya ya, dengan delay selama 1 detik. Kalau misalnya delaynya diperkecil, ya displaynya akan lebih cepat lagi munculnya. Misal 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, akan lebih cepat. Itu untuk delaynya. Terus di sini ada looping dari 0 sampai 9, I akan terus bertambah. Oke. Kalau misalnya pengen dibikin cuma sampai 6 aja, berarti I sampai 7. Oke. Tuh. Kalau misalnya pengen dibikin sampai 4, berarti I sampai 4. I kurang dari 5. Nanti dia sampai 4. Nah, oke, kemudian aku pengen memberitahu kalian tentang perbedaan segmen display yang anoda dan katoda. Kalau misalnya untuk katoda, dia itu active high, sedangkan untuk anoda itu dia active low. Artinya apa? Dia kalau misalnya untuk katoda sendiri, dia akan menyala jika dianya high. Oke? Dan untuk anoda, dia akan menyala kalau misalnya dianya low. Jadi mari kita contohkan untuk anodanya. Nah, di sini kita akan sambungkan, kita akan ganti dulu ke anoda. Dan ini kita sambungkan ke 5 volt. Oke. Kemudian kita lihat di sini, seharusnya kebalikannya. Jadi yang di sini akan menyala cuman low doang. Yang low doang. Karena di sini kita menggunakan anoda yang merupakan aktif low. Jadi kalau misalnya dia low, dia aktif. Lihat nih. Ini untuk low, dia aktif ya. Berarti yang aktif di 0 cuma ini doang. Coba. Nah, kan kita bisa lihat tadi. Nah, itu momen yang aktif cuma yang di sini doang. Yang variabel G-nya doang, segmen G-nya doang. Sedangkan segmen A, B, C, D-nya tidak aktif. Begitu. Jadi kalau misalnya kita pengen membentuk angka 0 di awalnya, kita perlu merubah ini. Yang low jadi high, yang high jadi low. Coba. Low. Kita ganti semuanya. Yang high jadi low. Dan yang low jadi high. Nah, kita start simulation lagi. Tuh, akan membentuk angka 0. Oke? Jadi untuk episode kali ini itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya.